Gibran sudah melalui semua. Ya. Termasuk dalam hal berpolitik ataupun melakukan kehidupannya. Itu keberanian itu sudah ada. Jadi kesuksesan Gibran itu bukan hanya mempunyai nyali, bukan hanya mempunyai pengetahuan yang baik. Sebab nyali tanpa keberanian itu sia-sia. Tapi Gibran baru 2 kali baru 2 tahun wali kota. Ya. Tapi dia berpengalaman sebagai jual martabak. patah hatiku jadinya merana berputus asa, merindukan dikau yang tiada, Maaf yang setiap masa. Oke teman-teman, Watun Gayeng merana setiap masa, tapi kita tidak merana. Kita selalu optimis dalam menyambut kehidupan ini, termasuk dalam menyambut Pilpres tahun 2024. Yes. Nah, tema kita kali ini adalah keberanian seorang Gibran. Mantap, surantap. Anak muda, sebagian orang dibilang masih bocil, masih anak-anak, tapi dia ingusan. anak ingusan, tapi dia berani maju sebagai wakil presiden. Siapa yang mau memulai? Temanya apa? Temanya keberanian seorang Gibran. Untuk anak muda. Oke. Dia fokus di keluarga. Moderator punya kekuasaan hak prerogatif. Moderator punya kekuasaan prerogatif untuk memilih siapa yang berstatement. Oke, sekarang itu dong harusnya. Sekarang Kliwon coba. Saya tentunya malah kaget. Itu aku punya usulan bagaimana moderator itu tetap dalam track untuk mengambil keputusan siapa. Lah kok malah dilempar ke saya. Wah, cetai. Ya. Bagaimana menurut seorang Kliwon, keberanian seorang Gibran untuk maju itu apa penyebabnya? Oh iya dong. Atau memang dia seorang satria, seorang anak laki-laki yang junius, yang berani menghadapi tantangan, atau mungkin ada embel-embel di belakangnya? Gimana menurut Kliwon? Menurut saya keberanian daripada seorang Gibran, saya pikir masih belum bisa diuji keberaniannya ketika di belakangnya itu ada ayahandanya, ada orang-orang mendukung, orang-orang hebat yang mendukung. Ada calon presiden Bapak Prabowo-nya, ya ada tokoh-tokoh ketua partainya, ya. Tetapi menurut saya anak muda sekarang hebat dan memiliki keberanian ketika dia tidak dapat dukungan siapapun, tapi dukungan dirinya dan Tuhan. Itu komitmen pertama. Ya. Oke. Gimana, Pri? Terlalu mentah statement. Dia itu sukanya nyerang terus ya. Jadi podcast kita ini kan memang kita membicarakan tentang politik. Politik sesuatu yang berat. Setiap kita bicara harus kita pikirkan matang-matang. Ya. Bukan sekedar liwat begitu saja. Dia terlalu banyak mikirin urusan keluarga. Nggak gini loh, Pak Moderator sambil nyambi. Memang ketika kita berbicara di konten kita ini harus memberikan pencerahan bagi siapapun yang nonton. Jangan sampai kita itu berantakan cara berpikir kita, karena kita menjadi rujukan bagi pedoman teman-teman komentator atau teman-teman yang nonton konten kita. Makanya saya selalu siapkan. Tidak perlu mencari referensi, tapi harus melek politik, itu paling penting. Nah, sementara saya lihat Jupri itu hanya mengandalkan satu kata, yaitu beginilah gitu, atau begini gitu. Sehingga menurut saya jadi nggak ada esensi. Karena apa? Kata begini itu sebenarnya hanya untuk mengatasi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan dalam dia berpikir. Mengantar ya? Loh, iya. Dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Bukankah sudah dikasih waktu buat dirinya untuk bicara? Dan dia sudah menutup, artinya selesai. Dan ketika saya bicara, baru saya memulai, sudah dipotong. Loh, kok malah parah lagi, malah dioper. Ngomong aja Mas ini daripada
meruncing ke urusan pribadi ya, tidak melenceng dari tema. Ini kita kembali ke tema. Gini, Mas Juding melihatnya keberanian seorang Gibran ini seperti apa? Jadi saya kalau lihat esensi, nggak kayak kamu kulitnya tok. Esensi. Jadi esensi dari gue jejer. Berarti tak kubu kita ini. Oke. Baju sama lah kan. Jadi esensinya begini. Itu musuh satu koalisi itu. Gibran sudah melalui semua. Ya. Termasuk dalam hal berpolitik ataupun melakukan kehidupannya. Itu keberanian itu sudah ada. Jadi kesuksesan Gibran itu bukan hanya mempunyai nyali, bukan hanya mempunyai pengetahuan yang baik. Sebab nyali tanpa keberanian itu sia-sia. Jadi Gibran ini sudah melakukan itu. Gibran berani berbuat. Itu keberanian yang harus kita acungi jempol. Oke. Terima kasih Mas Ding. Sebelum kita melanjutkan lagi ke pembahasan yang lebih dalam, Pak RT, gimana komentar Pak RT? Jangan makan terus. Kenyang nanti Pak RT. Udah bayarnya paling mahal Pak RT. Dia 5 juta sendiri. Ini koalisi yang tergoda oleh sate. Sehingga mempengaruhi beranian Gibran. Kalau Gibran berani, saya pertama karena mau nggak mau Gibran adalah seorang anak presiden. Setuju. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Nah sekarang justru yang menjadi pertanyaan saya, seandainya Gibran bukan anak seorang presiden, apakah punya keberanian atau nyali? Nah ini saya lempar dulu. Monggo. Pikirannya genuine walaupun mengutip dari pernyataan saya tadi. Justru itu berbalik. Karena gini, sebagai seorang anak presiden, Gibran itu harus menjaga. Jangan sampai omongan saya ini tidak bagus buat bapak saya. Ini Gibran berani melakukan sesuatu karena dia nggak peduli dengan itu. Yang penting saya harus berpendapat, saya harus melakukan. Saya bukan cuma punya nyali, tapi saya bisa berbuat. Bapakku seneng, rasa seneng, pokoknya aku berbuat. Ini yang mahal. Bukan karena anak presiden. Aku malah justru mengerucutkan apa yang dikatakan dia. Walau itu pernyataan saya bahwa Gibran itu kalau seandainya seorang Gibran tunggal berani nggak, tidak ada backing dari kekuatan kehebatan bapaknya gitu loh. Malah aku justru selalu sama jenengan. Jenengan itu luar biasa ya, diusir dari kota Banyuwangi. Mandiri hidupnya, ya toh, golek bojo dhewe. Orang jodoh-jodohkan dan kamu bisnisnya luar biasa. Ya, jatuh bangun, bangun lagi tapi banyak jatuhnya ya. Ini bahasa Gibran. Aku hanya ingin mengutip keberanianmu dalam menaklukkan kehidupan. Jadi punya nyali dalam kehidupan. Nyali tanpa bapaknya loh ya. Seorang jeding gitu ya. Itu luar biasa. Itu maksudku. Aku ingin bertahan mengatakan bahwa orang hebat, anak muda hebat, itu adalah anak yang berani melawan kehidupan dengan tanpa backing. Oke, seperti itu. Sekarang gini, Bre. Pertanyaannya ini kan yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Lah kalau kata tadi dia kan bukan kandidat seorang presiden, dia kan pemberani. Nah, pertanyaannya itu kalau seandainya Gibran itu bukan anak presiden, apa iya dicalonkan? Itulah yang ya saya nggak, Pri? katakan. Coba kalau menurutmu gimana, Pri? Itulah yang saya katakan. Mereka bicara terlalu cetek, di permukaan saja. Yang dibicarakan masalah keberanian. Ribuan anak muda di Indonesia ini berani. Masalahnya sekarang kemampuan. Itu yang harus kita bahas. Lah iya. Dia itu nggak punya pemikiran, nggak ada menelurkan pemikiran dari tadi. Jadi kalau Anda tanyakan dengan saya, apakah saya berani dicalonkan presiden? Saya berani. Wakil presiden saya berani. Selama seperti Gibran misalnya banyak dukungan. Hanya ketika ada pertanyaan, apakah saya mampu jadi wakil presiden? Saya katakan saya belum mampu. Gitu loh. Kalau ada kamera, keberaniannya luar biasa ya. Tetapi menjelang mau membayar kos, takut sama Pak Kos. Pertanyaan saya belum terjawab, Pak RT. Soalnya dijawab nih, Pak RT. Kalau Gibran itu bukan seorang anaknya presiden atau bukan seorang anaknya Jokowi, apa iya dia dicalonkan meskipun dia adalah wali kota? Kenapa nggak ada wali kota-kota yang lain dicalonkan? Kenapa harus Gibran? Kalau saya itu jawab singkat.
Nah, sini Pak RT nanti durasinya kurang. Apapun dia seorang anak presiden, itu yang menguatkan dia menjadi dicalonkan oleh siapa aja, khususnya ini Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu catatan besar. Jadi karena dia seorang anak presiden, kalau dia tidak atau bukan seorang anak presiden, saya yakin istilahnya itu ya seperti anak-anak muda kebanyakan. Jadi tidak memiliki kekuatan dan power, ya. Artinya begini lagi. Bahwa sekarang bukan persoalan, terutama Pak Prabowo, dia tidak bicara masalah mampu atau tidak mampu, tapi siapa yang populer, yang bisa mengangkat, gitu, bisa mengangkat dia untuk mencalonkan diri jadi presiden. Begitu loh. Jadi orang yang banyak dikenal masyarakat. Nah, inilah susahnya, sulitnya juga politik di kita gitu loh. Jadi bukan lagi bicara mampu atau tidak mampu, pengalaman atau tidak pengalaman, gitu, mengerti atau tidak mengerti. Tapi bagaimana yang banyak dikenal masyarakat, saya prihatin. Begitu, Pak. Tapi menurut saya ketika kita membahas Gibran dengan ekspektasi yang kita harapkan setelah diumumkan sebagai calon wakil, surveinya nggak ngangkat. Tetap itu kekuatan dari seorang Prabowo kok itu. Ya. Harapan kita kan melejit nih, melenting gitu. Enggak lah. Harapan siapa? Harapan ke kita. Emang harapan sendiri dia ngangkat. Moderator itu hanya memfasilitasi, jangan mematahkan. Memfasilitasi pertanyaan itu malah mematahkan narasumber. Narasumber itu profesional ya. Dia akademisi. Anda kan jalanan. Dia mengajak-ajak orang lain untuk mendukung Gibran. Belum tentu masih ada yang dukung Gibran kan? Saya dukung. Dukung Gibran? Jadi gini. Kok tadi menjelek-jelekan, kok tiba-tiba sekarang enggak menjelekkan saya. Oh iya. Jadi kalau Mas Jody katanya enggak senang sama Ganjar artinya. Bukan. Jadi saya mendukung keberanian Gibran ini gini. Kalau Gibran itu bukan anaknya Jokowi. Ya belum tentu Gibran dicalonkan, itu pasti. Itu pasti. Itu logis. Tapi kita ngelihat keberanian Gibran untuk maju. Logis. Tapi ini bukan yang kita bahas. Yang kita bahas adalah keberanian Gibran. Gibran berani. Itu yang kita bahas. Tantangan itu. Betul. Dari tadi kita membahas keberanian Gibran. Ya ini Gibran berani. Artinya berani. Bukan masalah dia dicalonkan presiden atau tidak. Bukan urusannya. Dia berani. Calonkan presiden berani. Disuruh jual martabak berani. Berani dia lakukan semua. Artinya dia berbuat, melakukan sesuatu, bukan cuma angan-angan pikiran. Enggak, punya nyali tapi punya keberanian untuk melakukan. Oke. Ngidolakan Ganjar, saya ingin ngidolakan Ganjar. Enggak konsisten. Dia siapa yang bayar? Jangan-jangan dia udah dibayar, disokong sama tim Gibran juga nih. Kemarin udah jadi tim sukses. Kemarin ngidolakan Ganjar, sekarang Gibran tidak konsisten. Kemarin dia mempercayai istri pertama, kedua enggak. Berarti enggak linear gitu ya? Iya. Bukan, ini bukan soal Ganjar atau Gibran. Ini soal keberaniannya Gibran. Keberanian Gibran itu luar biasa. Tapi apakah misalnya nih ya, apakah Mas Jeding yakin? Jadi kan orang nggak cuma hanya berani toh, mampu pun harus dipikirkan. Kira-kira mampu nggak dia? Kalau dia tidak mampu, tidak ada yang nyalonin. Belum tentu. Nyalonin kan cuma satu orang. Buktinya dukungannya banyak. Kalau nyalonin satu orang ngomong ini, misalnya Gibran goblok gitu ya. Misalnya Gibran itu tidak di atas rata-rata. Jokowi nyalonin dia. Nggak ada yang milih, percuma. Tapi ini suaranya untuk mendukung itu bukan cuma saya doang. Mungkin 10 juta masyarakat Indonesia mendukung dia loh. Oh kalah Mas kalau cuma 10 juta, karena Indonesia 300. Artinya kalau kita pentas di TBY cuma 1000, ini 10 juta ini. Gimana nih Pak RT? Dengan penjabaran Mas Jeding tadi itu? Ya ini sudut pandang ya. Ya. Berani atau tidak berani,
kan ini kan dia dicalonkan kan. Jadi tidak timbul dari dirinya sendiri. Nah, karena dia dicalonkan dan Koalisi Indonesia Maju mencalonkan. Nah, mau nggak mau, karena ini mungkin panggilannya untuk meniti karirnya untuk yang lebih tinggi lagi. Nah, mau nggak mau dia jadi berani atau otomatis mau. Artinya berani. Ya, mau nggak mau kan. Jadi keberaniannya terbentuk tidak dari dalam dirinya sendiri, karena situasional. Pri, tambahin Pri. Jadi ya benar juga apa yang dikatakan oleh Pak RT tadi. Jadi kenapa dia berani? Terlepas dari dia anak presiden atau bukan ya. Karena dia diminta oleh Prabowo yang notabene juga orang partai yang sudah punya power gitu loh. Dia didukung lagi oleh partai-partai lagi. Nah, partai-partai ini mendukung. Kenapa? Karena dia populer, juga anaknya presiden. Itulah. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa atas kemampuan karena dia mungkin berani, kemudian pintar, ya nggak juga banyak loh orang pintar di Indonesia ini. Pengalaman banyak loh, lebih pengalaman dari dia. Tetapi bahwa dia anaknya presiden yang berkuasa sekarang, itulah yang jadi acuan. Populer. Oke. Sudah? Seperti itu kira-kira. Jadi gini, keberanian. Sebentar Mas Ding. Kita kalau keberanian kita ini sudah kita tutup sampai di sini untuk keberanian sebetulnya. Tapi ini ada soal keberanian yang lain. Partai-partai yang mengusung Gibran kok berani sekali mengusung Gibran. Apa yang mereka harapkan misal untuk dari seorang Gibran untuk memenangkan kontestasi ini? Nah itu Mas Ding. Ini keberanian yang lain. Seberapa besar sih maksudnya pengaruh Gibran untuk memenangkan pemilu ini? Kalau menurut saya pengaruhnya cukup besar. Tapi nggak 10 juta kan? Maksudnya 10 juta itu tadi yang sedikit. Yang baru mendukung awal. Belum moneter. Yang pertama, yang kedua naik 2 kali lipat. Masih dikit juga 20. Jadi partai itu kalau milih ya nggak goblok, nggak sembarangan. Nah ya, justru itu yang ingin saya pertanyakan Mas Ding. Kira-kira menurut Mas Ding, kenapa mereka milih Gibran? Karena dia juga melihat bukan cuma Jokowi karena pengaruh Jokowi aja. Dia juga melihat Gibran ini mampu memimpin Indonesia. Nggak terlalu banyak ya, saya dikasih kesempatan untuk itu jarang memang. Kadang-kadang hanya dilempar ke teman-teman, kadang ke Jupri. Dan Jupri itu sebenarnya nada dan dakwahnya itu terlalu lemah itu, saya ngantuk kadang-kadang. Ya. Dan yang penting gini teman-teman, mari kita memiliki keberanian untuk mengambil sikap keputusan. Kalau seandainya nanti 3 capres itu calon presiden itu, maka kita harus berani mengambil keputusan. Itu ada satu keberanian sebagai rakyat. Kita berani, kemungkinan Jupri kurang berani, tapi bagaimana mungkin berani ya, karena orang memilih itu kan statusnya harus jelas, sementara KTP nggak punya ya. Karena itu dia harus jelas dulu sebagai rakyat. Nah itu rakyat tinggi gitu loh, ya wajar ya, tidak masalah ya. Saya kira itu, semua orang beranikah dia atau beranikah partai itu akan terwujud ketika dia membuktikan. Ketika dibuktikan baru bisa kita analisa. Oh ternyata yang semono toh, gitu loh. Nah ya, sekarang menurut analisamu. Kenapa mereka beramai-ramai mendukung Gibran? Jadi seberapa besar peluangnya untuk menang? Nah itu. Oh iya, kenapa beramai-ramai? Ya, karena kan beberapa episode yang lalu sudah kita bahas. Ini bahas ada kecurigaan, kita tidak menuduh, ada grand design, sudah terencana, gitu. Ada proses istilah Pak Lurah dan sebagainya yang sudah membuat ketentuan atau sutradara dari proses politik ini, gitu loh. Sehingga ini hanya puzzle-puzzle, tinggal puzzle-nya ditata, membentuklah puzzle yang mendukung Prabowo, lalu prosesnya menuju ke Gibran sebagai wakil itu sudah terancana. Ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu sebetulnya. Apa? Pertanyaan tapi maksudku, kalau mungkin kansnya Gibran itu kecil untuk dipilih, mungkin mereka juga nggak mungkin milih Gibran kan? Ya. Nah,
Menurut seberapa besar maksudnya kekuatan Gibran lah? Oh, kekuatannya. Kekuatan Gibran untuk memenangkan ini itu. Ekspektasinya besar bagi yang mendukung karena koalisinya besar. Tetapi bumerang yang terjadi apa? Ketika itu sudah diresmikan sebagai wakil presiden, maka ternyata survei mengatakan bahwa Gibran tidaklah terlalu mendukung banget nilai jumlah survei. Tetap stagnan. Pak Prabowo yang luar biasa dari kontribusinya. Ya, oleh karena itu menurut saya ini menjadi bumerang karena apa? Politik dinasti akan diisukan, akan dibikin gosip, akan dibikin sebuah kalimat-kalimat yang untuk menghancurkan lawan politiknya. Itu proses itu akan terjadi seperti itu dan itu akan melemahkan dari posisi beliau. Karena apa? Politik dinasti saat ini masih sulit. Politik dinasti itu kan ada istilahnya cacat bawaan, bisa jadi positif, bisa jadi tidak positif, itu aja gitu loh. Kalau positif itu Puan Maharani dari kecil sudah dijejeli politik, kita menerima itu politik dinasti. Tapi kita menerima kok. Tapi Gibran baru 2 tahun wali kota. Ya. Tapi dia berpengalaman sebagai jual martabak. Oke, masih ada lagi mau nambahin sebelum kita tutup? Nah, saya gini. Coba, kenapa dia calonkan ini sebenarnya alasannya politis sekali ya. Nah, koalisi Indonesia Maju mencalonkan Gibran ini politis sekali karena apa? Dia ingin memecah suara di Jawa Tengah yang itu kantongnya Ganjar, ya kan? Nah, dia ingin merebut itu, merebut suara di Jawa Tengah karena suara di Jawa Tengah kan kantongnya Ganjar. Nah, makanya dia ambil Gibran. Nah, dia ingin mengeruk atau menggerus suara itu. Jadi ini politis sekali. Tapi kita tidak tahu ntar kejadiannya bagaimana. Karena saat sekarang kan baru terjadi gonjang-ganjing kan. Nah, apakah Gibran bisa mengangkat atau bahkan bisa runtuh, saya nggak tahu. Tapi alasan politisnya, dia tetap ingin memecah suara di Jawa Tengah. Karena dia punya basis massa di Jawa Tengah. Atau Gibran bisa jadi terhalang oleh sekarang banyak gugatan yang dari masyarakat sekarang kan. Mengangkat atau malah menggerus. Karena situasinya kan baru gonjang-ganjing. Oke. Kalau menurutmu, Pak Kamanan? Kalau tentang kansnya, peluangnya. Ya, peluangnya. Kalau peluangnya, saya pikir kalau sekarang kita menghitung peluangnya masih terlalu dini ya. Artinya masih bisa turun atau naik dari lembaga survei, dari apa. Apalagi sekarang juga ketika pencalonan Gibran ini masih tarik menarik juga antara MK yang memberikan putusan tersebut, yang mengesahkan putusan atau segala macam lah. Cuman kalaupun andai kata itu disahkan, saya pikir juga kalaupun misalnya pasangan Prabowo dan Gibran menang, itu Prabowo lah yang memang orang memilih Prabowo, tidak dengan Gibran. Artinya ketika lolos ke putaran kedua, kemudian pemilihan presiden antara dua calon, Gibran tidak terlalu mengangkat Prabowo. Begitu. Justru saya pikir Mas Gibran ini justru akan menghambat suara-suara Pak Prabowo yang memang sudah dukungan yang sudah lebih gitu ya. Artinya, andai kata misalnya kalau saya katakan, andai kata kemudian Pak Prabowo memilih selain Gibran misalnya yang lain yang sudah dikenal, kemudian juga lebih bukan kemarin sore lah artinya gitu. Saya pikir akan lebih memuluskan untuk beliau menjadi presiden tanpa mengecilkan Pak Ganjar nih yang. Moderator punya hak prerogatif untuk menghentikan, menyetop apabila itu sudah nggak ada bobotnya. Ya? Dan itu membuat konten kita menjadi nilainya jatuh. Karena apa? Komentar-komentar itu loh. Kamu debat terbuka ngomong orang teteh gitu. Jadi ini loh. Nah, orang teteh itu siapa? Kan dia tidak menyebut nama, tapi indikasinya kan ke Jupri sebenarnya kan. Oke teman-teman, kayaknya kita akhiri. Saya tambahin lagi. Andai kata saya terjun ke politik, kemudian Kliwon ini juga terjun politik, mungkin dialah yang mungkin jadi wakil saya, karena dia bisa menggerus suara saya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu
pembahasan tentang Gibran. Kayaknya nggak ada habis-habisnya nih Gibran untuk dibahas. Solusi ya. Ya, itu enggak, itu tetap jangan berharap dapat solusi. Jangan tanyakan solusi. Mencari solusi. Keputusannya Gibran maju seperti apa jadi kalikunya, mau dipilih atau tidak itu terserah Anda. Kami hanya membahas kemungkinan-kemungkinan. Anda marah boleh, Anda senang juga boleh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.